Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Septian. NPM saya 41182911900100. Di sini saya ingin melengkapi tugas UAS dari mata kuliah adaptif. Saya dari Paralel 5. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu materi tunanetra. Tunanetra adalah orang yang rusak penglihatannya, yang disebabkan oleh kecelakaan, keracunan obat-obat zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan konsumsi alkohol waktu ketika hamil. Itu penyebabnya. Dan cara mengajarnya untuk penyandang tunanetra yaitu menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode sorongan, metode bandrogan, dan metode drill. Itu metode untuk cara mengajar penyandang tunanetra. Dan cabang olahraga apa saja yang bisa diikuti oleh penyandang tunanetra, yaitu cabang olahraga seperti atletik, renang, tenis meja, catur, judo, terus angkat berat, voli duduk, futsal, bowling, dan golbal. Yaitu cabang olahraga yang bisa diikuti oleh penyandang tunanetra. Baik, lanjut ke poin yang kedua, yaitu materi yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah orang yang rusak pendengarannya yang disebabkan oleh terpaparnya suara keras dalam jangka waktu yang panjang, faktor usia, karena cedera, dan bisa juga karena terinfeksi penyakit. Yaitu penyebabnya. Dan cara mengajarnya penyandang tunarungu yaitu dengan cara membaca ujaran melalui penglihatan dan dengan komunikasi manual, yaitu itu cara mengajar untuk penyandang tunarungu. Baik, cabang-cabang olahraga apa saja yang bisa diikuti oleh penyandang tunarungu yaitu seperti renang, balap kursi roda, lari, dan sepak bola. Itu cabang-cabang yang bisa diikuti oleh penyandang tunarungu. Baik, kita ke materi yang ketiga, yaitu tunawicara. Tunawicara adalah merupakan suatu kelainan dalam mengucapkan bahasa maupun suara dari bicara manual. Itu pengertian dari tunawicara. Penyebabnya bisa disebabkan oleh kelainan pada otak, stroke, trauma kepala, dan tumor pada otak. Itu penyebabnya. Dan cara mengajarnya untuk penyandang tunawicara yaitu seperti menggunakan metode mengajar sama seperti dengan metode penyandang tunarungu. Ya, seperti itu. Dan cabang olahraganya yang bisa diikuti dari penyandang tunawicara yaitu cabang olahraga sepak bola, atletik, menembak, dan lari. Baik, itu adalah cabang olahraga yang bisa diikuti oleh penyandang tunawicara. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat. Materi yang keempat yaitu tentang tunagrahita. Tunagrahita adalah orang-orang yang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak atau orang pada umumnya. Penyebab tunagrahita yaitu disebabkan oleh bayi lahirnya dengan prematur. Metode cara mengajar untuk tunagrahita itu dengan cara lebih sabar, karena mengingat kekurangan intelektual
dan kognitifnya pada orang tersebut atau pada orang yang mengalami penyandang tunagrahita, yaitu metode cara belajar ya. Dan cabang olahraga dari tunagrahita yang bisa diikuti dari penyandang tunagrahita yaitu seperti sepeda dan lari. Ya, itu cabang olahraga yang bisa diikuti dari grahita. Dan baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kelima yaitu materi tunadaksa. Tunadaksa adalah orang yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak sehingga membutuhkan atau memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Pengertian tunadaksa ini bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Tunadaksa ini bisa disebabkan oleh adanya akibat dari kecelakaan, polio, keturunan, cacat sejak lahir, kelainan otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakannya pada pusat syaraf. Itu penyebab dari tunadaksa. Dan cara mengajar penyandang tunadaksa yaitu dengan cara metode ceramah, metode diskusi kelompok, dan praktek. Itu cara-cara mengajar untuk penyandang tunadaksa. Cabang olahraga apa saja yang bisa diikuti oleh penyandang tunadaksa yaitu seperti cabang olahraga atletik, bulu tangkis, renang, golbal, dan sepak bola. Cabang olahraga bagi tunadaksa ini dibina dan dikembangkan oleh NPC di Kota Bandung. Itu pengertian atau materi dari tunadaksa. Baik, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu pengertian dari tunalaras. Tunalaras adalah orang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebab dari tunalaras bisa disebabkan karena faktor genetik, neurologis, dan faktor kimia. Cara mengajar tunalaras itu bisa menggunakan metode kemampuan akademik fungsional dan keterampilan hidup dari anak tersebut. Nah, itu adalah cara mengajar tunalaras. Dan cabang-cabang olahraga apa saja yang bisa diikuti oleh penyandang tunalaras yaitu seperti dari pembelajaran gerak dan momen dalam olahraga. Baik, itulah materi-materi dari keenam yang saya tadi janji ingin sampaikan. Seperti itu kurang lebihnya. Dan sudah selesai penyampaian materinya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.